Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Om Alfian. Apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Daden kabar baik. Daden gimana kabarnya? Alhamdulillah, Om Daden sehat. Wah, Alhamdulillah. terima kasih banyak Om Alfian udah menyempatkan waktu untuk singgah dari ngobrol-ngobrol di podcast di YouTube channel dan Instagram TV Daden Alga. Sama-sama Daden. Om Alvin juga seneng banget bisa ketemu sama Daden melalui aplikasi Zoom ini ya, bisa ngobrol-ngobrol sama Daden. Nanti Om Alvin pengen tahu lebih banyak soal Daden, aktivitasnya apa, prestasinya apa. Yang Om Alvin tahu sih Daden kan prestasi udah luar biasa banyak ya. Nah, nanti Om Alvin pengen nih Daden bisa gali-gali cerita lagi nih ke kita semuanya tentang prestasi, tentang pengalaman, mungkin tentang sesuatu yang menggembirakan dari Daden, gitu ya. Iya, siap Om, oke. Oke, mungkin langsung aja kita mulai sekarang ya Daden ya. Siap, oke. Oke, ya saat ini saya sudah bersama dengan Daden atau nama lengkapnya adalah Arga Bisma Ginanjar. Nah, Daden ini adalah anak yang luar biasa potensinya gitu ya. Meskipun di tengah keterbatasannya, Daden ini punya segudang prestasi. Nah, nanti kita akan coba kulik-kulik lagi kira-kira prestasinya apa sih yang Daden punya gitu di tengah keterbatasan yang Daden saat ini sedang alami. Tapi tentu saja keterbatasan ini tidak menghalangi Daden untuk terus menunjukkan prestasi terbaiknya gitu. Oke, Daden, mungkin Alfian mau tanya dulu nih, aktivitas belakangan ini yang Daden lakukan apa aja sekarang? Daden tuh lagi bikin konten di YouTube kayak gini sama beberapa orang kemarin itu sama mahasiswa UPI. Terus minggu yang lalu juga Daden bikin konten sama Kak Elis Prakarsa yang komika itu. Oke, kenapa sih tertarik sama bikin YouTube, Daden? Kenapa nggak tertarik misalnya bikin aktivitas yang lain gitu, misalnya melukis atau hal lainnya gitu? Kenapa tertarik justru bikin channel YouTube, Daden? Nah, ini juga ada kaitannya dengan CNN Indonesia. Karena ada Oh. terinspirasi waktu tahun lalu CNN Indonesia itu nayangin konser virtual musisi-musisi. Terus dari dia berpikir kenapa dia coba kayak modifikasi baca puisi secara virtual. Kau kata di Good Morning ini dan pembawaannya Om Alfian, ya kan? Ini nggak tahu lalu. Ada liputan. Iya. Dulu memang ada liputannya ya di CNN ya. Nah, kira-kira apa sih susahnya bikin channel YouTube Daden sekarang ini gitu? Misalkan konten apa yang Daden anggap tuh sulit gitu buat dibuat gitu. Untuk dibikin tuh apa yang sulit gitu, Daden? Yang sulit, konten yang bisa bikin ketawa orang lain, konten yang leceh. Nah, sedangkan kan di satu titik itu pertama. Di satu titik kan dari ini ayamnya cukup puitis, jadi dari puitis ke komedi itu dari menemukan caranya gimana saya biar bisa jadi komedi dan bikin hal-hal yang receh. Masyarakat kan kurang begitu minatnya sekarang diinggain juga sama puisi gitu. Ya bikin konten kan tentu kita juga menentukan apa namanya harus moodnya tuh harus oke gitu ya biar nanti kontennya juga bagus menarik buat orang gitu mungkin tantangannya kayak gitu ya Daden ya. Kayak gitu. Oke, nah Daden selain bikin konten YouTube tadi kan Daden sempat cerita juga gitu sebelumnya di tahun berapa ya sempat ada buku itu di tahun 2000 berapa tuh? Di tahun ini sempat jadi juara
juara 2 lomba baca puisi ya, waktu itu tingkat provinsi Jawa Barat ya? Ya, waktu itu tahun 2015. Mhm. 2015. Oke, gimana ceritanya waktu itu bisa bisa ikut lomba puisi gitu? Disuruh sama ibu guru atau memang Daden pada waktu itu pengen aja gitu ikut ikut lomba puisi gitu? Ya, kebetulan waktu itu ada Hmm. peluang guru setiap tahun kan ada lomba tuh dari dinas pendidikan. Nah, ke Mhm. sekolah, bukan sekolah, ke gugus, kan ada gugusnya, gugus 1 sampai gugus 13 gitu di Bandung. Kalau nggak salah nyai nih dari setiap gugus, mana nih anak yang punya potensi buat menulis puisi di kota Mhm. Bandung. Dan kebetulan alhamdulillah dari 13 gugus itu saya pilih dari mewakili kota Bandung ke provinsi. Oh, waktu itu saingannya ada berapa? Saingannya? Saingan kau kau di kota Bandung itu sedikit, cuma 4 orang. Mhm. Yang banyak itu Oke. ya tentunya di provinsi Jawa Barat 26 kabupaten gitu. Dulu Mhm. belum ada Pangandaran, belum ada Kabupaten Pangandaran ya. Mhm. 26 sekarang 27, maaf kalau salah. Iya. Oke, nggak apa-apa. Nah, dulu waktu Daden dinyatakan menang sebagai juara 2 lomba puisi, itu nyangka nggak sih bakal jadi juara gitu? Enggak sih, enggak nyangka. Yang penting Nadine udah mengeluarkan kemampuan Daden gitu. Mhm. 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 Dulu sempat ngira nggak pesaingnya terberat itu siapa? Waduh, lalu, gini, pesaing terberat kali itu ada lomba cipta baca puisi. Nih, perlu dikritisi juga pada saat pembacaan puisi. Kan disabilitas itu ada klasifikasinya A, B, C, D. Nah, saya lebih untuk membacakan puisi itu ke saingannya A, yaitu tunanetra, karena siswa atau peserta tunanetra itu nggak punya hambatan bicara, nggak kayak cerebral palsy atau tunanetra seperti tadi. Jadi mungkin ini catatan mungkin ya buat yang mau bikin lomba untuk disabilitas lagi untuk pidato baca puisi. Nah, tolong pisahkan antara tunanetra dengan cerebral palsy atau tunanetra karena kemampuan bicara juga kan beda. Iya, benar-benar. Memang kemampuan berbicaranya beda ya antara mungkin anak-anak yang punya keterbatasan cerebral palsy dengan anak-anak yang lain begitu ya, yang mungkin mengalami keterbatasan yang lain. Nah, pada waktu itu Daden belajarnya bagaimana untuk menghayati sebuah puisi begitu ya, mengingat keterbatasan yang Daden punya nih. Daden sebagai seorang anak dengan cerebral palsy nih, kemudian bagaimana Daden mengatasi keterbatasan yang Daden punya ini menjadi sesuatu yang bisa membuat Daden harus lebih berprestasi lagi. Ya, yang penting mah semangat. Punya Hmm. keinginan kuat untuk menunjukkan kepada publik apa adanya kita ada gitu. Mhm. Mhm. Semangatnya harus tinggi. Oke, jadi apapun keterbatasan yang kita punya, kalau kita punya semangat, kalau kita punya minat dan punya bakat, itu yang akan membuat kita semakin berhasil gitu ya Daden ya. Iya, gak betul sekali. Oke. Nah, kemudian di tahun 2014 nih, Daden kan juga sempat juara 1 gladi tangkas di Jambore ABK. Bisa cerita nggak gladi tangkas itu apa sih?
Jadi kalau menurut Daden itu dia ditangkas itu artinya seseorang yang aktif dalam suatu kegiatan. Kan di pramuka banyak tuh kegiatannya, ada hari dan pada jember nasional BK itu cuma 4 orang yang menggunakan kursi roda dan salah satunya itu Daden. Daden aktif di sebuah kegiatan Lintang pun naik-naik kayak Spiderman, ngakak Daden ikuti. Nah itu yang membuat Daden jadi juara karena dari 4 orang yang berkursi roda itu cuma Daden yang melakukan semuanya. Woi, hebat emang Daden ya, luar biasa ya. Semangatnya ini memang akhirnya bisa membuat Daden menjadi seorang anak yang luar biasa ya gitu. Oke, Daden selanjutnya nih. Di tahun 2020, Daden kan sempat menjadi juga nih juara favorit kompetisi karya digital tingkat nasional dalam program Akademi Milenial Islami. Nah, itu tuh kegiatannya ngapain aja waktu itu lomba kompetisi karya digital itu? Itu udah pandemi ya, udah COVID-19. Ya itu ya, diselenggarakan sama kayu. Ketika Dewi manajer dari Indika Foundation. Indika Foundation itu apa? Suatu ASM yang tentang toleransi. Jadi mendidik pemuda-pemudi pun lebih toleransi lagi gitu. Jadi kegiatannya ada workshop dari kayu memaparkan contoh kisah toleransi. Ada kayu itu menggambarkan suasana di segi poso. Gimana kan itu kalau nggak salah lawan konflik, tapi gimana warga bahu-membahu, nggak memandang agamanya apa. Yang penting kita belajar supaya nggak terdampak konflik. Gitu. Oke, gitu. Oke, nah kalau sekarang ini Daden kelas berapa ya di SMA LB gitu, di YPAC Bandung, SLBD YPAC Bandung. Daden kelas berapa sekarang? Alhamdulillah, Daden udah lulus. Oh, udah lulus. Waduh. Terus nanti rencananya setelah lulus apa yang akan Daden lakukan? Ya, Kan udah lulus nih. Rencananya mau ngapain lagi? sementara mau fokus di YouTube. Oke, sementara mau fokus di YouTube-nya ya. Jadi mengembangkan channel YouTube-nya. Mungkin untuk bisa menginspirasi orang-orang lain gitu ya, Daden ya. Nah, selama bikin konten YouTube ini ada pembimbing atau ada orang yang ngajar atau orang yang selama ini memberitahu Daden apa yang harus dilakukan, tekniknya begini, atau apa-apa hal-hal apa aja yang harus dilakukan gitu, ada nggak, Daden? Otodidak ada dari belajar sendiri. Nah, kalau support dari orang tua bagaimana? Jangan mendukung orang tua, adik kita ini kan pintar banget ke IT, jadi setiap konten yang Daden buat dieditnya sama adik Daden. Oh, adik Daden ada berapa? 2. Oh, ada 2. Oke. Kelas berapa sekarang adiknya Daden? 2 orang ini. Satu itu yang perempuan itu kelas 2 SMA, yang bungsu itu yang editor video Daden kelas 1 SMP. Oh, kelas 1 SMP. Oke. Jadi Daden selama ini kalau aktivitas di rumah sering dibantu sama adik-adik sama orang tua begitu ya? Iya, ada pengasuh, ada pendamping gitu. Oh, ada pendampingnya juga. Oke, pendampingnya berapa orang, Daden? 1 orang. Oh, 1 orang. Ini setiap hari akan mendampingi Daden atau bagaimana pendamping ini? Setiap hari. Setiap hari akan mendampingi Daden gitu ya.
Nah, Daden, kan Daden ini kan juga tadi sempat cerita juga gitu ya, yaitu punya prestasi di tingkat Jawa Barat gitu ya, juara 2 baca puisi, kemudian berbagai macam prestasi lainnya. Kira-kira ada hal nggak rencananya Daden ini akan bikin sesuatu apa lagi gitu yang mungkin bisa semakin membuat nama Daden ini naik dan lebih dikenal lagi sama banyak orang karena prestasi-prestasinya? Mungkin cita-cita Daden pengen bikin film dari buku ini. Apa? Boleh cerita nggak itu buku apa, Daden? Boleh dibagi cerita ke kita nggak itu buku apa? Jadi ini itu bukunya judulnya Real Story Seberapa Sih yang tahun ini baru terbit. Jadi ini biografi perjalanan hidup Daden, lika-liku perjalanan hidup Daden selama di Bandung. Oke, yang nulis siapa? Buku itu yang nulis siapa? Daden? Daden sendiri. Daden sendiri yang nulis. Kira-kira selama menulis buku itu, kesulitan apa yang Daden alami? Kesulitan apa yang Daden hadapi ketika harus membuat sebuah buku yang sekarang dipegang oleh Daden ini? Paling kesulitannya mencari kata-kata diksi yang beragam. Mencari kata-kata yang beragam. Biar ngemonoton kata-katanya itu terus. Gitu aja sih paling. Oke, memilih kata-kata yang agak susah ya, gitu ya. Iya. Oke, Daden kan selain baca puisi, kemudian selain nulis esai, kemudian bikin YouTube, kemudian tadi nulis buku, terus kemudian aktivitas Daden ini juga seorang editor video, kemudian Daden juga mengelola media sosialnya termasuk YouTube sama Instagramnya, kemudian punya channel blogspot juga, terus kemudian mengelola software pada laptop. Ini dulu belajarnya gimana? Satu-satu dulu atau bareng-bareng belajar secara bersamaan nih gitu. Habis baca puisi, terus kemudian ada waktu luang belajar ngotak-ngatik software. Setelah belajar ngotak-ngatik software agak bosen, kemudian bikin channel YouTube, nyicil-nyicil kira-kira kontennya apa gitu atau gimana? Boleh cerita nggak Den ke kita semua, Den? Bertahap aja, bertahap kayak awal-awal belajar. Ngetik dulu, ngetik di Word. Udah belajar ngetik, udah bisa buka-buka, bikin email gitu. Bikin email, terus ada seperti sekolah itu belajar membuat blog, belajar teknik dasar di PowerPoint, di Excel gitu. Belajar kayak gitu terus lama-kelamaan ke YouTube. Belajar gimana cara upload video ke YouTube, gimana manajemennya gitu. Ini juga masih belajar, Daden. Nah, jadi tadi ada buku itu tuh buku ketiga ya Daden ya. Buku yang Daden bawa tadi itu buku ketiga ya. Buku ketiga. Buku ketiga. Terus buku pertama sama buku keduanya itu dulu Daden pasarkan, Daden jual atau gimana? Atau gimana Daden bagi-bagikan atau gimana waktu itu? Iya, ada yang dijual, ada yang dibagikan. Dulu itu sebelum pandemi 3 bulan, 4 bulan sebelum pandemi, dari itu sempat jualan buku di Bandung. Di Bandung kan masih sekolah hari Sabtu itu dari ada acara HDI, Hari Disabilitas Internasional di Museum Geologi itu, dari dagang buku itu. Terus waktu itu respon orang untuk membeli buku Daden gimana? Atau ada nggak sih komentar-komentar terhadap buku yang Daden tulis misalnya, wah ini bukunya bagus banget. Atau bahkan mungkin ada komentar yang nggak enak gitu. Lah bukunya kayak gini doang gitu misalnya. Ada komentar-komentar kayak gitu nggak? Terus Daden menghadapi komentar-komentar gitu bagaimana? Ya selama itu kalau komentarnya negatif,
kami membangun, ya oke, jadi perbaiki gitu. Pasti ada dan kontra, cuma sejauh ini mereka menyambut dengan hangat. Anak difabel masih sekolah bisa bikin buku, udah keren. Apa sih yang membuat Daden menjadi anak yang ingin menunjukkan bahwa Daden adalah anak yang berprestasi di tengah keterbatasan? Apa yang melandasi, melatar belakangi Daden untuk membuktikan diri bahwa Daden adalah anak yang luar biasa, anak yang selalu bersemangat, anak yang selalu bergembira? Apa yang melandasi itu, Daden? Keinginan kuat untuk membahagiakan keluarga, bahwa jadi tuh ya biar kata jadi difabel, tapi Nadine bisa setara melakukan hal yang sama dengan orang lain, pengen membuktikan itu. Oke. Terus support dari orang tua sejauh ini bagaimana, Daden? Luar biasa, banyak banget. Oke. Nah, pada saat Daden menulis buku, pada saat Daden membuat channel YouTube, kira-kira Daden ngobrol-ngobrol dulu nggak sama misalnya sama ibu, sama adik-adik gitu. Kira-kira buku begini nih bagus nggak ya gitu? Atau ada diskusi ngobrol-ngobrol dulu nggak sebelum Daden menulis cerita di buku itu? Masukan, ada masukan dari orang tua, dari adik-adik gitu. Ada dan ada. Oke. Ada yang membuat Daden merasa down nggak sih? Merasa patah semangat nggak pada saat Daden harus menulis buku? Kan dari tadi bilang ya memilih kata-kata itu sulit gitu. Terus kemudian mungkin ada omongan-omongan orang yang negatif terhadap Daden, itu sempat membuat Daden patah semangat nggak? Enggak, dicuek aja. Yang penting lakukan yang terbaik aja. Selama masih ada teknologi. Kayak laptop, kayak internet, ngapain dari patah semangat. Ya. Menggunakan internet laptop ini ada cara untuk bangkit dari keterpurukan. Luar biasa banget. Oke, luar biasa banget. Nah, kalau Daden boleh ngomong gitu, boleh bicara saat ini, kira-kira apa yang Daden lakukan? Tadi Daden bilang ya bahwa apa yang Daden lakukan ini ingin membanggakan orang tua gitu ya, ingin membanggakan keluarga di tengah keterbatasan. Kira-kira apa yang sesuatu yang sudah Daden lakukan ini menurut Daden sudah bisa membanggakan orang tua belum menurut Daden? Insya Allah bisa. Oke, nah kita sekarang ngomongin soal puisi. Pasti sudah berapa puisi yang Daden tulis saat ini? Mungkin 300. 300 puisi? Iya. Itu ditulis dalam jangka waktu berapa lama itu 300 puisi itu? Om Alfian aja mungkin kalau bikin satu aja mungkin bisa sebulan kali itu bikin satu puisi. Lama dulu, kurang lebih 8 tahun lah dari 2014. Oke, pada saat apa, momen apa yang membuat Daden kira-kira oke, aku harus bikin puisi, atau memang berawal dari sebuah kejadian dulu dan harus baru bikin puisi, atau tiba-tiba ada inspirasi, oke, langsung nulis puisi dulu gitu. Gimana? Mungkin inspirasi dari kejadian yang udah dari alami, sebal, sedih, jengkel, kesal, jadi nulis. Boleh cerita nggak? Boleh cerita satu puisi aja yang pada saat Daden tuh kesel, sedih gitu sehingga Daden nulis puisi. Kira-kira puisinya tuh judulnya apa? Ada nggak? Boleh dibagi ke kita semua nggak? Puisi apa itu? Sebentar. Oke.
Jadi ini judul puisinya Bongkahan Emas dari buku yang pertama. Dari buku yang pertama. Judulnya apa tadi, Daden? Bongkahan Emas. Oh, Bongkahan Emas. Nah, boleh dibaca nggak? Boleh dibaca nggak puisi yang judulnya Bongkahan Emas itu? Dibaca buat kita semua. Ya. Tuhan, ada sebuah tanya untukmu yang menggayut di dalam jiwa. Mengapa tuh kesekian kalinya kau diamkan sang hawa yang memikat hati? Engkau maha mengetahui betapa indahnya mimpiku tentang mereka. Aku memohon ampun kepadamu. Apa daya, karena diriku tak bisa menggapainya. Andai hati bagai sebongkah emas yang dapat tersimpan di dalam berangkas kokoh, pasti dirinya tak akan terluka. Aku memohon ampunan kepadamu. Aku sungguh malu saat kehancuran kalbu diketahui rada-rada yang sangat kusayangi. Aku harus diusik dan dihantui rasa tidak pantas mendapat kasih sayangnya. Aku hanya ingin satu sosok sang hawa dan saja yang datang lagi menghiasi hatiku. Sosoknya yang dapat tulus menyayangi dan menerima kekurangan diriku. Terima kasih. Wih, bagus. Dalam kata-katanya nih, Daden nih. Nah, Bongkahan Emas ini ceritanya tentang apa? Ditulis pada saat apa yang Daden alami? Sehingga Daden harus menulis sebuah puisi dengan judul Bongkahan Emas itu. Ya, karena suatu saat Daden, suatu ketika Daden juga normal ya. Ada seorang wanita mungkin yang Daden suka. Terus apa daya Daden, karena kondisi Daden ini Daden nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa menyatakan rasa itu, rasa duka Daden. Jadi Daden berpikir andaikan Daden bongkahan emas yang bisa didemen. Maaf, andaikan hati Daden itu bongkahan emas yang bisa disimpan di lemari, di berkas. Jadi aman kalau ketemuan itu yang nggak bisa dimiliki oleh Daden. Oke, jadi Bongkahan Emas ini ditulis akibat setelah Daden ada rasa begitu ya, menyukai seseorang begitu ya, di tengah keterbatasan yang Daden alami, kemudian Daden menulislah sebuah puisi dengan judul Bongkahan Emas ini. Kira-kira orang yang disukai oleh Daden itu tahu nggak bahwa puisi Bongkahan Emas ini ditulis Daden dalam rangka ada kaitannya dengan seorang ini? Mungkin tahu, ada mungkin enggak. Ya, apa-apa, dia kan
berhak hidup bebas jauh dari Daden. Oke, gitu. Oke. Oh, Nah, mhm, Om Alfian, maaf. Sekarang apa? buat mau nanya-nanya ke Om Alfian boleh nggak? Tentang kegiatan Om di CNN Indonesia. Oke, Om Alfian cerita tentang kegiatan Om Alfian di CNN Indonesia gitu ya. Ya, Ya, Om Alfian itu sehari-hari di CNN Indonesia itu sebagai seorang news anchor atau pembaca berita. Tapi juga Om Alfian sekaligus sebagai seorang eksekutif produser. Om Alfian biasa siaran di program Good Morning ya, yang tayang di CNN dan juga tayang di Trans TV. Setiap siarannya Om Alfian biasanya setiap hari Senin sampai dengan Kamis. Kemudian yang Jumat, Sabtu, Minggu biasanya ada teman Om Alfian namanya Rizky. Partnernya biasanya kalau nggak Anita Mae, ada Daniel Akhri atau ada Mevri Syari. Itu. Terus kemudian Om Alfian itu kerjanya setiap jam setengah 4 pagi. Setengah 4 pagi itu Om Alfian sudah di kantor. Nanti baru pulang Om Alfian itu jam 11 siang. Gitu. Itu yang Om Alfian lakukan tuh setiap hari. Om Alfian kebetulan liburnya itu jatah libur tuh hari Jumat sama Sabtu. Jadi Om Alfian tadi hari ini tuh Om Alfian tadi ngantor, hari Minggu hari pertama ngantor, nanti hari terakhir ngantor tuh hari Kamis besok gitu. Jadi aktivitasnya itu sih, selain sebagai eksekutif produser sih Om Alfian biasanya akan mensupervisi beberapa program gitu, program-program pagi yang ada di blognya Om Alfian. iya. Itu biasanya dulu sebelum pandemi itu ada CNN Indonesia Today, kemudian ada World Now, kemudian ada redaksi pagi, sama Good Morning. Itu Om Alfian supervisi semua. Supervisi itu dalam arti Om Alfian melihat dulu nih pilihan-pilihan beritanya, apakah beritanya ini cocok ditayangkan di pagi hari, kemudian Om Alfian juga akan mensupervisi kira-kira ini judulnya udah benar atau belum, penulisan namanya udah benar atau belum, terus kemudian Om Alfian juga akan mensupervisi kira-kira pakaian yang akan digunakan oleh para penyiar yang ada di programnya Om Alfian itu udah oke atau belum gitu. Itu pekerjaan-pekerjaan yang Om Alfian lakukan sehari-hari seperti itu. Gitu, Deden. Mengisi CNN Indonesia itu acara keren-keren bagus-bagus. Jadi termasuk yang favorit dan berita apa CNN, berita apa CNN. Jadi kayak dari depan gitu. Jadi saya ikutin redaksi pagi, good morning, dari tahu berita-beritanya seperti apa? Coba tentang program CNN boleh jadi ada masukan sedikit. Oke, apa masukannya apa? Masukannya apa? Dari Daden buat CNN ini masukannya apa? Nah, masukannya kau yang minimalnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali ada program khusus difabel yang mengangkat cerita-cerita tentang disabilitas produk UMKM-nya, konten-konten yang difabel itu apa kayaknya keren deh judulnya difabel corner atau difabel apa gitu kayak Oke. Oke. Jadi nanti masukannya untuk untuk CNN Indonesia Om Alfian tampung. Nanti Om Alfian akan coba diskusikan masukan-masukan dari Daden. Ya, kita semua berharap ya nanti masukannya Daden ini bisa kita realisasikan. iya. Tapi yang jelas kalau untuk apa namanya sejauh ini CNN Indonesia sudah cukup memberikan tempat begitu ya bagi teman-teman yang ada keterbatasan gitu, berkebutuhan khusus ketika mereka berprestasi, ketika mereka apa namanya melakukan sesuatu hal yang positif dan sebagainya, itu pasti akan kita siarkan, pasti akan kita liput, kemudian akan kita siarkan. Apapun kegiatannya pasti akan kita siarkan sepanjang memang kegiatan itu bisa memberikan semangat, bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang bahwa
berprestasi itu tidak harus sempurna gitu, tapi di tengah keterbatasan pun kita punya prestasi. Intinya adalah seperti itu, Daden. Iya betul, betul. Satu lagi nih, apa Nadine? Mungkin Nadine juga sangat mengidolakan presenter yang lain seperti kami Frisari, terus kontributor lapangannya itu. Oh, Nadine suka banget sama kakak Alisa Adia. Nadine berharap mudah-mudahan Nadine sama kami Frisari dan kakak Alisa Adia bisa kolaborasi kayak kita gitu. Oke, nanti coba Om Alfian sampaikan ke Mevri Sari sama ke Clarissa Ardia ya, bagaimana caranya nanti bisa berkolaborasi kayak kita ini sama Daden gitu ya. Iya, salam dari Daden, orang difabel dari Cianjur, Tanah Pandanwangi. Oke, Daden dari Cianjur, Pandanwangi, yang tak pernah patah semangat, yang berprestasi, yang bisa menginspirasi banyak orang. Gitu ya? Ayo, amin. Oke, ada hal lain yang ingin disampaikan ke kita semua, Daden? Iya, sebenarnya Nadi juga punya cita-cita kolaborasi sama bila dibilang tokoh papan atas idola dan di transmedia. Jadi lu suka terhibur sama acara Brownies yang di TV jam setengah 1 siang. Oke. Ya, jadi itu punya impian bisa kolaborasi sama Kak Ivan Gunawan, Kak Ivan Tinggi Kawin gitu. Kalau ya, waduh, dan lebih jauh dan juga punya impian buat kolaborasi sama Kadian Sasso, Wadoyo, Kak Fabi, Lastante gitu. Dan ini ngefans banget sama mereka dan percaya dengan adanya teknologi kayak gini kita bisa gampang kan ketemu idola gitu seperti tadi ketemu Alfian yang udah dinidolakan. Oke, mudah-mudahan keinginan Daden ini nantinya bisa terwujud ya. Daden berkolaborasi dengan Kak Ivan Gunawan di acara Brownies-nya, kemudian sama Kak Dian Sastrowardoyo juga. Mudah-mudahan kolaborasinya ini bisa terwujud. Yang jelas pesannya Om Alfian adalah jangan patah semangat gitu ya. Jangan patah semangat ketika akhirnya Daden menemukan berbagai macam hambatan-hambatan untuk meraih sebuah prestasi. Karena pada intinya tak ada yang namanya prestasi itu kita dapatkan dengan mudah. Karena di balik prestasi itu pasti akan banyak sekali jalan berliku, cobaan, godaan, rintangan yang harus kita hadapi. Karena dengan banyaknya rintangan, banyaknya hambatan, banyaknya tantangan yang kita hadapi untuk meraih sebuah prestasi, itu adalah sebuah hal yang manis pada akhirnya ketika kita meraih prestasi itu. Jadi ada ceritanya ketika kita meraih sebuah prestasi. Itu Daden. Iya, waduh, seneng banget dia. Dapat banyak motivasi buat Daden dan teman-teman difabel yang lain di luar sana. Terima kasih banyak ya Om Alfian. Terima kasih. Oke, sama-sama Daden. Nah, mungkin pesan Om Alfian terakhir buat Daden adalah Daden jaga kesehatan, kemudian jadi anak yang terus memberikan inspirasi kepada banyak orang dengan prestasi-prestasi yang Daden lakukan. Terus sekali lagi di tengah keterbatasan yang Daden alami, jangan pernah yang namanya patah semangat begitu ya. Teruslah bersemangat dan teruslah menjadi Daden yang sekarang. Daden yang punya keinginan, punya ambisi, punya harapan untuk meraih prestasi.
gitu, biar nanti channel YouTube-nya Daden bisa semakin berkembang, kemudian subscriber-nya nambah, viewer-nya nambah, terus kemudian konten-kontennya juga semakin variatif lagi. Gitu sih pesan Om Alfian buat Daden. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Amin ya Rabbal Alamin. Dan lu ada di kabul. Om Alfian. Semoga Om Alfian semakin sukses. Amin. CNN Indonesia semakin jaya memberikan pencerahan buat Daden dan pemirsa sesama pecinta CNN kayak Daden. Dari dulu kamu sama CNN terbaik kalau CNN kata Daden mah. Oke, amin, amin. Terima kasih Daden. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat terus ya, gitu di tengah pandemi yang kayak begini kondisinya. Tapi kita harapkan kita semua bisa tetap menjaga kesehatan, tetap dalam kondisi yang fit, sehingga kita bisa bekerja dengan baik, bisa bikin karya yang luar biasa gitu ya di tengah bidang kita masing-masing nih. Om Alfian di TV, Daden di channel YouTube-nya gitu. Jadi masing-masing bisa berkompetisi nih. Siapa tahu nanti Daden bisa menyusul Om Alfian nih, gitu, bisa menyusul. Wah, ternyata Daden jauh lebih hebat dari Om Alfian. Harapannya Om Alfian sih begitu. Daden bisa lebih hebat lagi dari Om Alfian. Gitu. Amin. Amin. Amin ya amin. Sekarang terima kasih banyak atas waktunya. Jaga kesehatan. Sambut teman-teman terhebat di CNN Indonesia. Jadi setiap pagi, setiap hari suka nonton ngefans berat fanatik. Oke, Daden. Terima kasih ya menjadi penonton setianya CNN juga. Oke, itu tadi wawancara kita, ngobrol-ngobrol saya dengan Daden, seorang anak yang luar biasa di tengah keterbatasannya karena berkebutuhan khusus dengan cerebral palsinya, tapi Daden tetap menjadi anak yang luar biasa, tetap menjadi anak yang tetap menjadi anak yang haus akan prestasi yang luar biasa. Pokoknya semangat terus buat Daden. Gitu ya. Terima kasih Daden. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.